Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin sederek sedaya jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin, nerusaken babul ikhlas wa ihdharin niyat, tentang keikhlasan dan pentingnya menghadirkan niat. Nerusaken hadis yang kemarin, riwayat dari sahabat Abi Hurairah, diceritakan baginda Nabi bersabda, salatnya seseorang di dalam berjamaah itu nilainya melebihi ketika dia sholat sendiri, baik di rumah atau di pasar, dengan selisih 20 lebih derajat. Ada yang 27, ada yang 25. Yang seperti itu karena seseorang itu ketika dia berwudu, terus Kanjeng Nabi, lalu dia wudunya itu bagus, kemudian dia berangkat dari rumah atau dari pasar atau dari tempat kerjanya menuju masjid, tidak berangkat kecuali karena tujuan sholat, tidak keluar kecuali karena tujuan sholat. Mboten digaru niku 2-3 niat dijadikan satu. Budal rek karo sarapan golek mangan, engko mari mangan terus budal nang masjid. Lah niku jenenge digaru. Namanya isyrok fin niat. Satu langkah tapi dengan niat yang bermacam-macam. Niku macam-macam mangke nggih. Para ulama penjelasannya beragam. Kalau ibadah dicampur dengan yang bukan ibadah dalam niatnya tadi itu, maka yang ibadah itu yang kalah. Sebab kaidahe niku nek barang apik kumpul kali barang sing mboten apik, sing menang niku sing mboten apik. Idza jama'al halal wal haram ghulibal haram. Niku berlaku umum. Tidak semuanya tapi mayoritas begitu.
susu sak ceret dimasukkan racun 1 sendok, tetap dadi susu yang menyehatkan apa dadi racun? Dadi racun. Karena walaupun menang akeh susune asline, susune sak ceret, racunnya itu cuma 1 sendok. Niku sik menang racune. Idza jtama al halal wal haram ghulibal haram. Tapi kalau niatnya itu sama-sama ibadah, misalnya sekalian berangkat engkau silaturahim, silaturahim juga ibadah. Satu arah sekaligus menuju masjid, sekaligus silaturahim, entah berangkatnya atau pulangnya. Lah niku ulama masih mentolerir. Karena langkahnya itu sama. Kalau sholatnya tidak sama, tapi berangkatnya itu sama. Arahnya sama, rutenya sama, meskipun nanti tujuannya ada 2. Wonten niku masih mentolerir. Karena yang dihitung niki langkae niki. Niku cara qaidahe idza jtama al amroni min jinsin wahid, melakune kan satu jenis, satu rute. Walam yakhtalifa maksuduhuma, rutenya sama, tidak saling bertentangan, mboten mentang, arahnya sama, dakhala ahaduhuma fil akhor. Maka satu dengan yang lain itu bisa gabung, masuk. Nah, rute ke masjid dengan rute silaturahim itu sama. Saudara atau teman yang hendak dituju itu yaitu jalan yang menuju ke masjid. Nah, ngonten niku berarti ya isok diarani budal nang masjid juga. Karena rutenya sama. Niku dakhala ahaduhuma fil akhor. Karena sama-sama ibadah juga. Tidak ada keinginan kecuali sholat, melangkahnya karena sholat, niatnya itu juga karena sholat. Kemarin disebutkan lam yakhta khotwatan illa rufi'alahu biha darajatun niki sak mangke tutuk niki. Lam yakhta mongko orang jangka, diulang dari sini. Sapa wong khotwatan ing sak jangkaan illa rufi'a kejaba diangkat lahu kedue wong biha sebab jangkaan niku wau apa darajatun derajat siji. Niki barokahe jamaah. Setiap langkahnya itu dihitung derajat naik. Wa huttalan dilebur anhu saking wong yang bergerak menuju masjid untuk sholat tadi itu. Biha sebab jangkane khotwah, langkah yang dia ambil, yang dia tempuh menuju masjid niku dilebur apa khoti'atun kesalahan siji. Sehingga setiap langkah itu menghapus dosa. Hatta yadkhulal masjidah, hingga manjing masuk sapa wong al masjidah ing masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Niku sik langkahe tok lho niku nggih. Padahal masuk masjid itu mendapat rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Orang masuk masjid itu mendapat rahmat. Fa idza dakhalal masjidah niki mongko nalikane wis melebu manjing sapa wong al masjidah ing masjid, kana mongko ana sapa wong ana iku fis sholati diitung ing dalem salat. Jadi jenengan itu begitu masuk masjid, karena masjid itu adalah tempat khusus sholat. Mulane sunnahe tahiyatul masjid. Karena masjid itu tempat khusus sholat. Maka masuk masjid hendaknya sholat sunnah 2 rakaat. Dengan begitu selagi dia masih berada di dalam masjid, dia dihitung statusnya itu seperti orang yang sholat. Coron jenengan masuk sak durunge adzan,
kemudian adzan, lalu 10 menit iqomah. 10 menit niku jenengan dihitung seperti orang yang sholat. Mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat. Niki maknane kana fis sholati maka natis sholatu hiya tahsibuhu. Kana mongko ono sapa wong ono iku fis sholati diitung ing dalem sholat, maka nat selagine ono opo as sholatu sholat, iya yo sholat, iku tahbisuhu, mboten tahsibuhu, iku tahbisuhu ngeker nahan opo sholat ing wong. Dia masih menanti datangnya sholat berjamaah. Niku berarti tahbisuhu. Dia ndak beranjak pergi, dia sabar menunggu sehingga dia seperti ditahan oleh sholat yang dia kehendaki tadi, berjamaah tadi. Dia ndak ingin keluar sebelum menunaikan sholat berjamaah. Niku berarti niat berjamaahnya itu menahan dia untuk tidak kemana-mana, tetap di dalam masjid sampai sholat selesai. Lah, selama dia menanti datangnya sholat berjamaah, niku kana fis sholati. Statusnya niku koyok wong sing sholat. Mulane masuk masjid niku yang bagus ya sudah punya wudhu. Orang masuk ke dalam masjid itu walaupun umpama batal wudhu mboten haram. Orang hadas kecil nggih, batal wudhu masih berdiam di dalam masjid, koyok ngenten iki jenengan sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, jenengan juga niat iktikaf, jenengan juga niat tolabul ilmi, jenengan juga masih punya wudhu. Kok misalnya jenengan niku wudhune batal, umpama isok wudhu jenengan wudhu, umpama wis engko ae sekalian nek ngajine wis selesai, niku nggih mboten haram karena batal wudhu. Beda nek junub hadas besar apalagi haid nggih, berdiam di dalam masjid haram, hadas besar niku nggih, termasuk haid juga. Haid sing mboten haram niku nek liwat niku kadang tiang rancu ndak bisa membedakan. Kalau perempuan yang haid itu ada dua. Kalau berdiam diri sama seperti yang junub. Wong junub ndak ada darah saja haram kok, apalagi haid yang ada darah. Berdiam di dalam masjid haram. Yang ndak apa-apa itu kalau lewat bobol dalan, misalnya dari selatan meriku daripada muter ke timur. Niku dari selatan sandale diangkat, dilipat, terus bobol. Seorang ibu misalnya sedang haid lewat di dalam masjid misalnya. Ngonten niku mboten haram kalau lewat saja, tidak sambil duduk. Niku namine murur. Niku boleh. Tapi kalau berdiam sama seperti yang junub. Wong junub ndak ada darah saja ndak boleh. Apalagi orang haid yang ada darah. Nah, tapi nek hadas kecil kentut niku mboten haram. Tapi sebaiknya punya wudhu. Nah, niku karena syaratnya iktikaf itu punya wudhu. Syaratnya iktikaf itu punya wudhu. Ketika wudhunya batal, orang yang sedang iktikaf ya dia harus wudhu lagi supaya iktikafnya itu sah. Niku nek niat iktikaf. Nek mboten nggih wis engko ae. Engko daripada keterangane ilang tak tinggal wudhu misale. Boleh, tidak haram. Pun selama dia masih berada di dalam masjid dan menanti datangnya sholat berjamaah, maka statusnya itu kana fis sholati, seperti orang yang sedang sholat. Ditambah malih, lho niki sik durung sholat lho niki. Wal malaikatulan utawi malaikat iku yusalluna
padha ndongakno kabeh sapa malaikat yusalluna damel bahasa salat. Nggih. Niki istimewae salat. Nggih. Istimewae salat niku kita menyembah kepada Allah niku gawe bahasa salat. Nggih. Salat maktubah, salat sunnah. Kita kepada Rasulullah juga gawe bahasa salat. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu, salat ya. Nabi kepada kita juga bahasanya salat. Wasolli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Muhammad, doakan umatmu. Doakan niki mboten gawe bahasa ud'u, tapi gawe bahasa wasolli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Doakan umatmu, sebab doamu kepada umatmu itu menjadikan mereka itu tenang. Kita kepada Allah sholat, kita kepada Nabi bahasanya sholat, Nabi kepada kita sholat, Nabi kepada Allah nggih sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Allah kepada Nabi juga sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Allah kepada kita juga sholat bahasanya niku. Huwaladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Niki nduk Quran kabeh. Nggih, nduk Quran kabeh niku membahasakan dengan bahasa salat. Ini menunjukkan istimewanya salat. Jadi salat niku tiga niku. As-salatu imaduddin niku tiga niku. Saling mendoakan sesama umat Islam, bersolawat kepada Nabi, yang paling utama itu salat kepada Allah nomor satu. Nomor dua solawat kepada Nabi. Yang ketiga saling mendoakan sesama umat niki. Lah, karena malaikat niku nggih ada di antara itu tadi. Malaikat yo melok ndongakno nang Kanjeng Nabi, malaikat juga ikut mendoakan kepada kita. Huwaladzi, dialah Allah. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya. Yusolli alaikum, bersolawat kepada kalian. Artinya mendoakan kepada kalian. Nek Allah melimpahkan rahmat. Kalau malaikat mendoakan supaya dikasih rahmat, supaya dikasih ampunan. Tujuannya Allah solawat kepada kita, malaikat solawat kepada kita niku liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Supaya mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Niku barokah solawate Allah nang kita. Supaya oleh niku kita sholat nang Allah 5 waktu, kita sholawat nang Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lho nang Kanjeng Nabi nggih dikongkon shollu. Shollu niku nggih salat to. Cuma ulama kita niku pinter. Masyarakat niki cek gak bingung. Nek bahasa Arab semuanya pakai redaksi sholat. Tapi karena ini bukan Arab, masyarakat supaya ndak bingung, nek nang Allah diarani sholat. Nek nang Kanjeng Nabi sholawat. Padahal sholawat niku nggih sholat. Jama'e sholatun sholawatun. Tapi kita dibiasakan sholawatan, sholawat. Padahal sholat sebenarnya. Kepada Nabi juga sholat. Tapi kan kuatir kok dikira sujud. Padahal sholat maknanya banyak. Kepada Allah sujud, kepada Nabi minta supaya Allah melimpahkan rahmat agungnya. Kepada sesama umat Islam minta supaya Allah melimpahkan rahmat dan ampunan. Termasuk malaikat niki. Kita niki dianggap sesama makhluknya Allah. Didungakno wal malaikatu iku yusalluna padha ndungakno sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh yang ada di masjid tadi, yang menanti datangnya sholat berjamaah tadi. Kayak ngenten iki kan jenengan ngenteni sholat Isya. Statusnya seperti ini. Kita niatkan menanti datangnya sholat Isya. Kita berada di masjid dalam keadaan punya wudhu. Lah pun melebu kabeh niki. Madama fi majlisihi, madama selagine ana sapa ahadikum iku fi majlisihi ing dalem nggon lungguhe majelise.
Majelis niku tempat duduk. Selama dia masih di situ, maksudnya nduk juru masjid, maka dia statusnya didoakan oleh para malaikat. Alladzi shalla kang salat sapa wong fihi ing dalam majelis. Genduk masjid niku kalau dimaknani secara luas. Karena semua masjid itu bisa digunakan untuk sholat berjamaah. Oke. Misalnya niki, walaupun niki bukan yang baik. Imamnya di depan. Makmumnya niku di belakang sana, nduk pojok. Soft 2-0, soft 3-0, soft 4-0, soft 5-0. Niku sah, berjamaahnya niku sah. Cuma tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Tapi berjamaahnya sah. Kenapa? Karena masih berada di dalam satu masjid. Satu masjid itu satu tempat digunakan untuk sholat. Cuma tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kenapa? Karena softnya ada yang kosong dibiarkan. Niku untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi kalau status berjamaahnya niku sah. Artinya sah niku mboten batal. Nggih, mboten batal. Beda kalau makmumnya itu di luar masjid. Imamnya di dalam masjid cuma 2 orang. Imam di dalam masjid, makmum di luar masjid sana. Tapi makmum niku tahu. Perpindahan gerak imam niku tahu. Cuma karena dia berada di luar masjid. Dan di dalam masjid yang sisi luar itu tidak ada makmum yang menjadi robit. Menjadi, nopo istilahnya ngonten niku, pemandu. Maka sholatnya tidak sah. Karena tidak di satu tempat. Tidak di satu tempat. Kecuali kalau di luar sana itu ada robit. Koyok nek sholat Jumat atau sholat Id. Ngonten niku kan ya. Ada yang sholatnya sampai di luar-luar. Tapi kan yang di luar itu bisa melihat makmum di depannya, makmum di depannya, makmum di depannya sampai melihat imam. Jamaah ini kisah sambung. Masih dihitung satu jamaah, satu sholatan. Tapi kalau terpisah jauh dan beda tempat. Beda tempat nih loh, tidak bisa dikatakan jamaah. Jamaah ini kan maknanya berkumpul. Berkumpul, bersatu. Kalau masih dalam satu masjid, niku sik dihitung berjamaah. Meskipun fadilahnya hilang karena soft yang di depannya kosong-kosong itu tidak diisi. Dia memilih soft di belakang. Padahal di depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kosong. Ngonten niku sholatnya sah. Tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Lah niku kudu dibedakno antara sah atau tidak berjamaahnya dan mendapatkan fadilah atau tidaknya. Niku sendiri-sendiri. Kadang nduk gambar-gambar nduk masjid niku disilang. Disilang itu artinya tidak mendapatkan fadilah berjamaah, bukan berarti sholatnya tidak sah. Bukan berarti sholatnya tidak sah. Soft depannya kosong terus disilang merah ngenten kadang. Nah niki salah paham. Pun fikih itu harus jeli, harus teliti. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Sunnah itu sunnah muakkad atau sunnah hayat atau sunnah abad. Makruh itu makruh tahrim atau makruh tanzih. Nah niku ini sunnah atau aula atau afdol niku beda. Ada sunnah, ada aula, ada afdol. Lah niku fikih. Kadang digebyak uya, nggak kalimatnya cuma 2, gak oleh. Gak oleh niku maksudnya kan macam-macam. Gak oleh niku haram. Gak oleh niku makruh, gak oleh iku apa batal, gak oleh iku apa sekedar gak apik, gak oleh iku apa sekedar kurang istimewa. Jane wis apik tapi kurang istimewa. Nggih.
Wis apik tapi kurang istimewa. Nah niku fikih. Yaquluna padha ndonga sapa malaikat Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 niki didoakan. Panjenengan lagi nunggu salat Isya ngenten niki dapat doanya malaikat 3. Wah nek kita sing ndonga, Pak. Nek kita sing ndonga niku nggih meragukan ngoten nggih. Dirungokno apa enggak dungane awak dhewe niki. Antara ilinge nang Allah karo laline niku akeh laline. Nggih. Waktu digunakan kepada Allah dengan waktu digunakan untuk selain Allah niku lebih banyak kepada selain Allah. Sementara nek malaikat niku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku ndak pernah durhaka, ndak pernah tidak taat, selalu nurut. Yakin diterima nek sing ndongakno malaikat niku. Yakin diterima. Malaikat mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma do Allah irhamhu. Mugi ngerahmati, mugi melasi. Limpahkan kasih sayang kepada Ahad niki, orang yang sedang menunggu sholat Isya niki, yang masih bertahan di dalam masjid niki demi sholat. Allahumma ighfir lahu, do Allah ighfir mugi nyepuro panjenengan lahu marang Ahad niki, ampuni dosanya. Niku. Allahumma tub alaihi, Allahumma do Allah tub, mugi paring tobat panjenengan alaihi ing atase Ahad. Tobat niku bertingkat-tingkat. Ada tobat dari dosa besar. Yang pertama tobat dari kekufuran, syahadat, masuk Islam. Yang kedua tobat dari dosa besar. Yang ketiga tobat dari segala kemaksiatan. Meskipun niku bukan besar. Yang keempat niku tobat karena melalaikan sunnah. Kali sunnah niku meremehkan. Niku nggih perlu ditobati. Sebab orang itu kalau dengan sunnah itu halah tase sunnah. Qobliyah ba'diyah sunnah lho. Orang itu kalau setelah meremehkan sunnah, maka berikutnya akan meremehkan fardu. Karena pertahanan sunnahnya sudah tidak ada. Karena sudah diremehkan. Tinggal fardu yang dia pertahankan. Nanti lama-kelamaan dia akan meremehkan fardu. Sik engko ae dilungkas mari ngene. Tak tutupno sik. Santai sik suwe waktune. Suwe-suwe bablas. Nggih. Lah niku wis gawat. Fardunya juga sudah mulai diremehkan. Ngonten niku walaupun sunnah itu ditinggalkan tidak berdosa, tapi itu berdampak pada fase berikutnya yang mengkhawatirkan. Maka perlu ditobati. Ada lagi tobat itu dari menikmati perkara mubah yang menyebabkan lupa kepada Allah. Jane perkara mubah niku tidak dilarang, boleh. Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Tapi karena ada unsur lupa kepada Allah, maka niku nggih perlu ditobati. Puncaknya itu tobat dari segala sesuatu yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Lah, tobate Kanjeng Nabi niku di atasnya yang terakhir tadi niku. Tobate Kanjeng Nabi niku nduk hadis-hadis diriwayatkan aku iki sedina suwengi ndak pernah kurang tobatku iku teko 70 kali. 70 kali. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Itu bukan diartikan berarti Kanjeng Nabi balak-balik dosa. Karena tobat niku macam-macam wau. Kanjeng Nabi di atas yang terakhir tadi. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah lupa kepada Allah. Nek kita niki ya Allah kok lali ku mang. Atiku kok gak zikir nang Allah. Hati niki kan kudune senantiasa berzikir kepada Allah. Nggih.
Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada niku nang Allah niki kudu gandeng. Udzkurullaha dzikron katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lah kok lali? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Niku sebab nanti di dalam sebuah hadis itu nanti di surga, penduduk surga itu menyesal niku nggih karena dia ingat ketika di dunia ada satu waktu yang dia lupa berzikir kepada Allah. Niku getune luar biasa nang swarga. Jadi orang masuk akhirat niku walaupun mlebu swarga niku sik ana getune, Pak. Nang swarga niku lho sik getun. Melihat nikmat yang diberikan Allah lalu dia ada lupanya zikir. Ya Allah, getun aku iku lapo kok iso lali karo Allah. Nggih. Nah, niku lah Nabi tidak itu, Nabi tidak pernah lupa kepada Allah. Nggih. Qalbuhu la yanamu, hatinya tidak pernah tidur. Meskipun kedua matanya terpejam, hatinya tidak pernah tidur. Selalu berzikir mengingat kepada Allah. Lah terus tobaté Kanjeng Nabi niku napa? Terus Imam Junaid Al-Baghdadi, para nabi, para rasul itu imannya yazidu terus. Imannya itu selalu bertambah. Nek kita niku kan yazidu wa yangkus. Kita itu naik turun ya. Kadang pas semangat ngonten wenteng ngonten nggih. Sregep. Taat niku nikmat. Tapi pas kendo, pas loyo wes gak jebol hilang gak teko-teko. Gak ketok. Nang ndi? Mbuh pas kumate teko. Niku kita niku ngonten Pak, yazidu wa yangkus. Nek malaikat niku stabil. Pak, karena malaikat ndak punya nafsu, ndak punya lelah. Malaikat itu ndak punya lelah. La akla la syurba wala naumalahum. Ndak makan, ndak minum, ndak tidur malaikat niku. Karena beda dengan kita. Nek menungso, jin, hewan niku sik enten istirahate. Ada lelahnya karena ada nafsunya. Malaikat stabil. Jadi Nabi Rasul itu imannya selalu bertambah. Sampai puncaknya iman itu adalah ketika bertemu dengan Allah. Wafat niku. Mulane diarani wafat niku nggih artinya sudah wafa, sudah menunaikan, sudah mentuntaskan tugas-tugas. Lah, tobatnya beliau-beliau itu karena melihat sebelumnya niku selalu naik. Ketika naik niki, ketika melihat derajat yang sebelumnya niku astagfirullahaladzim. Padahal niki mboten dosa, mboten keliru, mboten salah, okay. Dan tidak karena lupa kepada Allah, tapi melihat derajatnya yang selalu dinaikkan oleh Allah terus, yazidu imannya itu melihat fase sebelumnya, derajat sebelumnya, periode sebelumnya niku di dalam hati itu ada penyesalan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jangan salah sangka. Engkau maca hadis Kanjeng Nabi iku tobaté sedina ping 70 langsung gawe kesimpulan dipadakno karo awake dhewe. Lho delok Nabi ae tobaté ping 70. Berarti yo salahe ping 70. Lho niki gawate gak ngaji niku ngoten, Pak. Nggih. Gak ngaji maca hadis. Terjemah diramesi dhewe. Karo nabine mawon disuudoni, Pak. Padahal nduk Quran niku sing mboten nabi lho niki nggih. Nduk Quran niku sing mboten nabi biasane sering dibuat zikir wirid niku. Innama yuridullahu niki Quran niki. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Ahlal bait niku mboten nabi, mboten rasul. Wa yutahhirakum tathira. Allah menghendaki untuk membersihkan, menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait segala kotoran dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Niku ahlul bait. Bukan nabi, bukan rasul, bukan maksum. Lah iki awak dhewe karo nabine dhewe kok malah disuudoni Kanjeng Nabi dosane ping 70. Wong ahlul bait mawon wa yutahhirakum tathira kok. Liyudhiba angkumur rijsa kok. Malah nabine diarani nglakoni dosa. Lah niki mangke
Kapan-kapan kok nek ketemu diterangno bagaimana kisahnya Nabi Adam ketika makan buah yang dilarang. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim ketika berbohong ditanya istrinya atau tidak. Oh enggak, ini saudari saya. Padahal istrinya tapi mengatakan ini saudari saya. Maksudnya saudari seiman. Bagaimana ketika Nabi Musa memukul orang Mesir sampai mati. Terus lari dikejar Fir'aun, melayu nanggone kampungnya Nabi Syu'aib di Madian niku. Bagaimana Nabi Musa bisa memukul tanpa bertanya terlebih dahulu? Nah niku mangke enten penjelasane. Jenengan nek ngaji Asy-Syifa Qadiyat niku ketemu jawabane ten hadis-hadis Kanjeng Nabi niku. Nggih. Niku bahaya ngoten Pak, bahaya kita niku durung-durung wis ngerti maknane Quran teko terjemah terus kita ramesi tanpa dibekali dengan penjelasan dari guru. Loh berarti Nabi Adam ya tahu maksiat iki. Wong nabi ae dosa apa maning awak dhewe. Lah, kita malah mencari pembenaran. Ojo maning aku, Cak. Nabi ae lho iso maksiat. Iso dosa. Kok aku gak oleh dosa? Lah niku ngonten niku ojo nggih, jangan mencari pembenaran kepada nabi. Nabi seje, Pak. Nggih. Basyarun tapi lakal basyar. Sama-sama manusia. Innama ana basyarum mislukum. Tapi ono bedane. Yuha ilayya niku lho mboten diterusno. Kul innama ana basyarum mislukum niku bener. Tapi yuha ilayya niku sing kita beda. Lah nek yuha ilayya itu beliau selalu dalam bimbingan Allah. Sehingga wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan saja, enggak usah yang dikerjakan. Enggak usah yang dikerjakan. Sing diomongno niku lho, titik ngomong niku berdasarkan tuntunan dari wahyunya Allah. Sehingga gak mungkin kepleset Nabi niku. Nek bahasa kita maksum, terpelihara dari dosa. Karena selalu dibimbing oleh wahyu. Nah niku ngoten. Allahumma arhamhu, malaikat mendoakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Lah nek kita nggih mulai tobat dari dosa besar, dosa-dosa yang lain selain dosa besar dan seterusnya niku. Kita harus selalu bertobat wa illam yakun hunaka dzambun. Meskipun di sana kita tidak menemukan salah atau dosa, kita tetap astaghfirullahaladzim. Kados jenengan habis sholat nih kalau kenapa orang habis sholat nih kalau kok zikire astaghfirullahaladzim. Dosa nopo wong sholat nih kalau salah nopo wong sholat nih. Wong mari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mari ngonten terus astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa napa Pak wong salat niku? Itu tidak lain adalah mengajarkan kita untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, ada dosa atau tidak ada dosa, ingat dosa atau tidak ingat dosa. Istighfar itu menjadi rangkaian, tobat itu menjadi rangkaian keseharian kita. Karena niku sing garai Gusti Allah cinta kepada kita. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku seneng karo wong tobat. Nggih wong mari salat tobat. Padahal salat niku gak dosa. Mari maksiat astagfirullah sik. Bisa difaham. Lah mari salat kok istighfar niku lho. Nah itu supaya kita itu selalu wong Kanjeng Nabi gak duwe dosa mawon liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar niku lho nggih. Kanjeng Nabi niku nduk surat Fatah niku inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar lho. Dosamu kalau ada niku yang kemarin-kemarin dan yang akan datang wa ma ta'akhkhar niku liyaghfira laka diampuni kali Allah Pak. Tapi ngonten niku Kanjeng Nabi mboten leren-leren oleh tobat, oleh istighfar, oleh salat. Padahal dosanya sudah tidak ada. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Lah kita malah ngarani masih nabi yo duwe dosa. Lho ya apa niki? Karo nabine kok sentimen ngoten sawangane kurang cocok ngoten. Nah, jangan nggih, kita punya pandangan yang bersih kepada nabi niku. Malam yu'dzi fihi niki enten syarate malih. Malaikat itu mendoakan rahmat, malaikat mendoakan ampunan, malaikat selalu minta supaya kita diterima tobatnya itu malam yu'dzi selagine maknane kali niki. Selagine orang ngelarani gawe piloro sapa wong fihi ing dalam masjid. Misale ngerasani, Pak. Ngenyek wong. Nggih. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kotor kepada orang niku ngelarani. Ada lagi yang memaknai mboten ngelarani niku. Malam yu'dzi niku selagine ora kotor, azan niku kotoran. Nggih. Azan niku kotoran. Al adza fit thoriq, kotoran di jalan niku sunnah untuk kita bersihkan, kita singkirkan niku termasuk adnal iman, iman yang paling rendah niku berseni dalan niku termasuk bagian iman. Walaupun rendah, tahapan yang paling bawah, yang tertinggi la ilaha illallah. Yang tertinggi la ilaha illallah. Tapi ridhonya Allah kadang-kadang di situ, Pak. Kadang-kadang teko amalan sing ketokane remeh niku malah Allah memberikan ridhonya kepada kita. Padahal kalau Allah sudah ridho kepada kita beres, nggih. Radhiyatam mardiyah niku wis beres. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita taat, kita mendekat, kita beribadah, kita beramal solih, kita menjauhi dosa maksiat itu nggih dalam rangka mencari ridhonya Allah niki. Begitu mendapatkan sudah cukup, aman pun nek wis oleh ridhane. Cuma kan mboten ngerti tandane nopo diridani Allah niku. Semua dirahasiakan oleh Allah supaya kita terus berusaha. Sehingga maknanya dua. Malam yu'dzi niku selagine ora kotor niku nggih termasuk hadas tadi. Berarti selama orang itu tidak hadas dan berada di masjid menunggu datangnya sholat berjamaah, maka di samping mendapatkan pahala seperti pahalanya orang sholat, dia juga mendapatkan doanya para malaikat. Tapi nek wis hadas niki makna yang kedua. Nek makna yang pertama tadi hadas mboten masalah, sing penting tidak menyakiti, yu'dzi. Nggih, idza niku ngelarani. Nek adza niku kotoran. Karena kotoran niku nggih bikin orang itu sakit. Nggih, kotoran itu bikin orang sakit. Pun malam yuhdis selagine ora ngobrol, ora cerita-cerita sapa wong, nggih, sing dimaksud yuhdis niki. Selagine ora cerita-cerita sapa wong fihi ing dalem masjid. Nah, tapi nek nduk jero masjid niku ngobrol, nggih, sudah tidak dalam tema menanti salat. Ya wis silaturahim karo kanca nduk jero masjid bukan berarti dosa lho nggih. Pun salah paham ngenten niki. Niki jenenge aula. Pilih mana ngobrol dengan zikir. Ya lebih utama zikir, tapi bukan berarti ngobrol niku terus dosa. Sebab kadang-kadang ngobrol niku ya penting, polahe ketemune nduk masjid ya. Nggih. Jenengan ketemune niku lho nduk masjid. Nek gak kesempatan itu digunakan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud pertemuan itu, terus kapan nyampe noe wong nek gak nduk masjid niku angel golekane ya. Nah, karena ngobrol niki bukan dosa selama yang diobrolkan niku mboten dosa. Nek ngobrole ngerasani nggih dosa. Nggih. Jadi obrolan itu tidak dilarang. Umpama bahas donya nggih makro. Bahas donya makro. Tapi kalau bukan bahasan dunia nggih mubah. Nggih. Nang jero masjid terus bahas planning niki. Iki meneh dandani sing ndi. Niki kan
Malah untuk kebaikan nih. Nek mboten ngobrol nduk masjid isok karo nuding ten pundi. Ya, nduk masjid kok ngobrol. Lah, ngobrol iki ana perlune. Yo masjid iku maca Quran, zikir. Lah itu kalau ndak ada perlunya. Itu juga lebih baik. Jadi niki maksudnya fikih kita harus paham niku ten mriku supaya kita tidak mencemooh sesuatu yang sebenarnya bukan jelek. Cerita nduk masjid, ngobrol nduk masjid niku mboten jelek selama mboten ngerasani lho nggih. Mboten hoax, mboten fitnah, ngobrol biasa lah. Ya apa kabar engko ya sida ya. Meneh ya, ojo lali. Nduk jero masjid nih. Rencanane tetep berjalan ya. Iya. Mboten napa-napa ngoten niku. Nggih. Terus nek bahas urusan bati, perdagangan niku makro. Makro dungane Kanjeng Nabi, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Ana wong barangnya ilang diumumno nduk masjid, muga-muga gak ketemu. Niku polahe ganggu wong salat. Tapi nek mboten ganggu wong salat, pas kosong selesai salat nggih diumumno mari salat Jumat telah ditemukan dompet atau kontak. Nggih kudu diumumno lah, nek mboten diumumno lah sing kelangan mboten ngerti nek barangnya ditemukan. Lho jarine gak oleh ngumumno barang ilang nduk masjid. Gak oleh iku nek pas wayahe salat. Sehingga ganggu wong salat. Tapi ketika salat sudah selesai ngene iku kudu diumumno. Karena orang lain yang kehilangan itu supaya tahu. Cek gak kebingungan. Nah niku kudu pas memaknai ayat, memaknai hadis niku kudu pas. Lah pas niku nek melok pemahamane para ulama, Pak. Nggih. Pas niku nek melok pemahamane para ulama. Sebab nek gawe pemahaman kita dengan hanya modal terjemah, wah kita niki banyak hal yang kita ndak mengerti, Pak. Nggih. Ilmu niku luas. Cara memahami ayat itu bagaimana usul fikihnya. Cara memahami hadis itu bagaimana usul fikihnya. Kita kadang sepintas konten. Nah niku jenengan coba ngaji Bulughul Maram. Nek adik cara berpikirnya sepintas konten jenengan ngaji Bulughul Maram. Lak bingung jenengan. Ya opo sih hadis sing iki oleh, hadis sing iki gak oleh, hadis sing iki najis, hadis sing iki gak najis. Bingung mesti. Baru nek diterangno gawe keterangane para ulama, nah, ternyata hadis itu tidak kontradiksi, tidak saling bertentangan. Nek mboten jenengan ngarani Kanjeng Nabi ku gak konsisten. Kanjeng Nabi ku plin-plan. Mesti ngonten niku. Lah niki awak dhewe sing bodoh malah iso nyalano Kanjeng Nabi. Maca Quran nggih ngonten. Saya pernah mendengar sendiri seorang profesor malah yang membuat umat Islam terpecah belah itu ya Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan hal-hal yang satu dengan yang lainnya itu bertolak belakang. Wah niki gak iso nemokno ya apa titik temune niku lho, langsung memvonis Quran niku satu dengan yang lainnya itu saling bertentangan, kontradiksi. Wah niku berat niku, Allah digawe salah-salahan. Kanjeng Nabi digawe salah-salahan. Nah niku muttafaqun alaih utawi hadis iki muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih niku berarti hadis ini dalam Bukhari juga diriwayatkan, hadis ini dalam Muslim juga diriwayatkan. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim itu bahasa yang lain muttafaqun alaih, muttafaq alaih, disepakati oleh dua ulama hadis besar niki Imam Bukhari kali Imam Muslim. Sampun wa an Abil Abbas wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barangkali ada yang ditanyakan.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسlimin. Ngapunten ingkang kathah, sama-sama kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.